Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devranata, tentunya di channel kesayangan kita DPN Creative Channel. Dalam kesempatan baik ini saya akan membahas tentang Microsoft 365, bagaimana membuat quiz menggunakan Microsoft 365. Sudah ada fitur namanya form. Kalau kita tahu form hanya digunakan untuk membuat hanya digunakan untuk membuat survei, membuat sebuah isian, feedback gitu ya, atau sebuah kuesioner. Nah, tentunya ada fitur juga namanya membuat quiz di form gitu ya. Nah, selengkapnya ini akan saya bahas di DPN Creative Channel. Baik, langsung saja kita buka di sini microsoft365.com atau office.com, sama dua-duanya masih bisa dibuka kalau lamanya office.com gitu ya. Oke, saya buka di sini ada form. Saya klik form, terbuka seperti ini. Di form ini ada namanya new quiz. Oke, terbuka new quiz. Nah, kita langsung saja buat kuisnya di sini. Ada pilihannya, ada choice-nya gitu ya. Kita masukkan, kita ambil contohnya gitu ya. Kapan kemerdekaan, saya buat contoh dulu soalnya, dekaan Indonesia. Oke. 17 Agustus 1945 gitu ya. 17 Agustus 1955. Ini pengecoh saja ya. Nah, optionnya ini bisa kita masukkan maksudnya bisa kita masukkan 2 sampai dengan banyak gitu ya, 10 bisa lebih lah kalau gitu pilihan optionnya. Tapi kalau form mungkin oke ya, masih profesional kalau banyak. Tapi kalau quiz kita maksimalkan saja misalnya 5 gitu ya. Biasanya kita kan pilihan ganda A B C D E gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada match. Match ini kalau saatnya kita ingin menampilkan sebuah rumus-rumus di sini, nanti dia akan muncul, atau multiple answer, jadi ada 2 pertanyaan gitu ya, atau maksudnya 2 pilihan jawaban. Boleh semua, tapi kalau di form ini dia kalau ada pilihannya pertanyaan jawabannya bisa lebih dari satu gitu ya. Dia wajib memilih 2 pertanyaan, 2 jawaban yang benar. Kalau satu dia dianggap salah. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada wajib gitu ya. Nah, required di sini. Karena sebuah wajib jadi saya centang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada pilihannya correct answer ya. Jadi jawaban yang benar itu harus kita checklist teman-teman. Harus di checklist seperti ini. Kita checklist, kalau sudah di checklist nanti dia akan jawabannya akan terpilih gitu ya, seperti itu. Kalau orang pilih ini maka sudah dianggap benar. Nah, poin di sini kalau karena kita tadi 3 soal kita bagi 30 saja misalnya seperti itu, 30 poin. Oke. Pertanyaan kedua kita buat, siapa nama presiden Indonesia pertama? Oke, misalnya di sini kita buat Jokowi, Soekarno, Prabowo, gitu ya. Oke, pincam aja apa yang kita benar juga yang mana, seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Ini untuk menambahkan pesan ketika orang pilih jawaban ini, ada pesan yang muncul untuk menghapus, menaikkan pilihan jawabannya, atau diturunkan juga bisa gitu ya. Menurunkan seperti ini, kita turun ke bawah juga bisa seperti itu. Nah, quiz skornya bisa kita sesuaikan lagi, misalnya ini 40 gitu ya. Jadi total sudah ada 70 poin kalau seandainya orang benar semua. Oke, kalau sudah seperti ini bisa dibuat lagi satu pertanyaan. Kita tambah satu lagi lah ya, biar jadi 100 gitu ya, biar enak. Misalnya, siapa presiden terpilih pemilu 2019? Oke. Prabowo, Jokowi, atau SBY? Oke. Oke, yang benar juga sudah pilih. Ini saya ubah jadi 30. Oke, total ada 100 poin. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita atur di sini ada titik 3 ya pengaturannya teman-teman. Titik 3 ini kita pilih setting. Nah, setting ini ada banyak pilihannya. Di sini anyone can respond, artinya semua orang bisa merespon. Jadi tanpa harus login gitu ya, bisa merespon. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dia akan request sebagai anonim.
Selanjutnya ada only people in command queue gitu ya, atau only people in organization gitu ya. Only people in organization. Nah, only people organization ini artinya hanya pegawai atau orang di dalam organisasi tersebut yang bisa merespon gitu. Jadi dia ada record name dan ada juga record one respond for person gitu ya. Per person. Jadi hanya satu kali bisa respon seperti itu. Sini ada specific people. Ya, specific people ini kalau seandainya kita tujukan hanya orang-orang tertentu. Jadi specific people dimasukkan namanya nanti gitu. Oke. Di pengaturannya nanti di collect respon. Nah, selanjutnya di bawahnya ada pengaturan terima respon ya gitu ya atau tidak, startnya kapan, end date-nya kapan. Ini bisa kita atur kalau seandainya secara otomatis gitu ya. Start date-nya kapan nih, di jam berapa gitu. Jadi orang bisa isinya jam tersebut. Set duration-nya misalnya berapa nih, 30 menit, 10 menit kah gitu ya, bisa diatur. Shuffle pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan di log atau tidak? Misalnya pertanyaan pertama di log 1 sampai 3. Sisanya baru diacak, itu juga bisa. Shuffle atau di semuanya juga bisa di sini. Gitu ya. Terus di sini ada disable question number gitu ya. Jadi pertanyaan berapa itu bisa kita disable. Juga. Terus di sini ada progress bar-nya tidak bisa karena ini khusus untuk pengisian form gitu ya. Terus di sini ada customize ucapan terima kasih setelah mengisi kuisnya gitu ya, bisa kita atur. Terus di sini ada allow, maksudnya menerima informasi ya kalau seandainya sudah ada yang merespon seperti itu. Ya di sini maksudnya ya. Ini allow receive for response after submission. Jadi kita akan menerima laporan ya kalau seandainya sudah ada yang mengisi seperti itu di bawah ini. Oke, kalau sudah bagian seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada namanya practice mode. Practice mode ini bisa digunakan kalau seandainya kita akan ada sebuah kuis, tapi kalau seandainya orang pilih salah, dia akan meminta untuk ganti sampai benar gitu, dan dia menampil satu persatu. Contohnya seperti ini, saya preview. Nah, jadi misalnya ini 1755 saya pilih ya, submit, dia salah, kita pilih yang ini, nah, itu baru benar gitu ya. Jadi kalau seandainya kita salah seperti ini tuh, kita bisa lihat jawabannya benar gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau seandainya kita itu, kalau seandainya modenya mode yang praktik seperti itu ya. Nah, ini saya nonaktifkan, reset automaticnya juga saya matikan. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita di sini ada pengaturannya kalau seandainya collaborate ya atau mau duplicate, ini jadikan template di duplicate gitu ya, bisa di sini. Atau juga di sini adminnya dikolaborasikan siapa saja sebagai admin juga bisa di sini. Nah, di sini ada collect respond. Collect respond ini seperti saya bilang tadi, ada anyone can respond, ada only people in organization-nya juga di sini bisa dipilih ya. Record name dan record respond, one person, one respond per person, jadi satu orang satu kali respon gitu ya. Terus ini ada specific people. Specific people ini kalau seandainya kita ingin menunjukkan orang tertentu, emailnya atau grupnya gitu ya, bisa di sini. Nah, di sini ada linknya, nanti kita shorten ya, supaya lebih pendek, terus kita copy link dan dikasihkan ke orangnya atau di grupnya atau siapa yang akan mengisi kuis. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi saya isi, saya cek aja ya, saya submit. Oke. Nah, responnya juga sebagai admin nanti akan terlihat kita berapa respondennya gitu ya, semua akan terlihat di sini. Dan juga average score-nya berapa gitu ya, akan terlihat di sini. Dan bentuk bisa dilihat dalam bentuk Excel dan juga bisa dilihat dalam post score. Jadi kita bisa melihat siapa mengisi yang paling cepat gitu, misalnya 10 pertama, tapi juga yang benar 100% kita cari. Nah, juga bisa dilihat di sini. Jadi semua data akan muncul di sini, teman-teman. Nah, satu lagi di sini ada style. Style ini bisa kita pilih stylenya mau seperti apa. Oke ya, di sini ada misalnya model seperti ini, atau mau bala-bala seperti ini juga bisa gitu ya. Ini tinggal disesuaikan saja teman-teman maunya seperti apa. Jadi kita preview, nah, seperti ini. Jadi semuanya bisa dikombine, semuanya bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, mungkin itu konten dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, DPN Kreatif Channel. Kalau ada request konten, silakan komen. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.